Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barakah ini, sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah, kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada subuh kali ini kita akan masuk dalam pembahasan fasal berikutnya, faslun fi inkaril qalbi al-fitana. Fasal yang membahas tentang adanya anjuran agar qalbu kita, ya, pikiran kita, rasa kita itu harus mampu mengingkari segala bentuk model fitnah yang datang, yang kita dengar, yang kita lihat, atau bahkan juga kita alami. Nah, jadi kadang-kadang ada suatu hal yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, Bapak Ibu. Kalau itu diserap oleh hati, justru itu hanya akan meninggalkan noda hitam dalam hati kita. Jadi kalau itu dituruti panggilan hawa nafsu kita untuk kemudian ikut serta, ya, di dalam perbuatan dosa hati ini, ya, orang lain sedang ghibah, kita kemudian turut menikmati ghibahnya orang lain itu. Nah, itu tanpa kita sadari kita mentitikkan noda hitam di dalam kalbu kita. Ini yang sering disebut di dalam Al-Quran dengan ron, ya. Bintik-bintik hitam itu akan muncul. Bintik-bintik hitam itulah yang disebut dengan kata rona di dalam Al-Quran, ya. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Setiap kali manusia buat perbuatan dosa, maka akan muncul di dalam kalbunya manusia itu apa yang disebut oleh Allah ron. Apa itu ron? Kita menuruti hawa nafsu kita untuk ikut serta terlibat dalam fitnah-fitnah yang kita dengar, yang kita lihat, atau yang kita alami, ya. Ada suatu peristiwa, kita berharap orang itu ramah sama kita saat kita menyapanya. Ternyata jangankan ramah, orang ini justru marah-marah sama kita di hadapan orang ramai. Itu kan perkara yang sangat tidak menyenangkan, Bapak Ibu. Kita bertemu dengan teman lama kita, ya, mau kita salami,
ternyata dia memberikan respon yang nggak baik, ya dia marah-marah sama kita. Nah ini kan tidak menyenangkan. Tapi yang tidak menyenangkan itu disuruh ingkari. Jangan sampai dia terserap ya di dalam kalbu kita. Kalau kita turuti, Pak, sampai bawa pulang pun kita masih ikut marah sama teman kita tadi yang memarahin kita turuti terus itu ya, kita pendam dalam hati, sehingga lama kelamaan bukan hanya ron yang muncul, bukan hanya bintik hitam yang muncul dalam kalbu kita, tapi akan berdampak sistemik kepada penyakit yang lain. Muncul penyakit dendam, al-haqdu ya. Kalau sudah muncul penyakit dendam, sudah tambah lagi urusannya, Bapak Ibu. Boleh jadi amal soleh kita itu termakan ya. Jadi jangan harap akan bermanfaat, berguna, bahkan berfungsi itu amal soleh kalau di dalam diri kita itu ada dendam, ada hasad. Yang awal mula muncul hasad dendam itu gara-gara kita terus mengikuti apa kata hati untuk menyimpan rasa dendam kepada orang yang telah memaki kita tadi di hadapan umum. Ya, jadi kalau peristiwa seperti itu terjadi, peristiwa yang tidak mengenakan terjadi, itu dilawan, Bapak Ibu. Sunnahnya seperti itu. Ya, maka kemudian di sini di dalam pasal ini Imam Izzuddin bin Abdissalam meriwayatkan kepada kita sepotong hadis. Hadis ini sendiri setelah saya telusuri ternyata terdapat di dalam kitab Sahih Muslim ya. Hadis ini yang dikutipkan kepada kita oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam di dalam kitab Syajaratul Ma'arif, itu juga terdapat di dalam riwayat Sahih Muslim ya, hadis nomor 207 pada Kitabul Iman. Nah ini urusannya dengan iman, Pak. Makin kita punya kemampuan mengingkari apa kata hati untuk mengikuti perbuatan dosa, makin tinggi derajat iman kita di sisi Allah. Makin kita turut apa yang dikatakan hati untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, menaruh rasa amarah di sini ya, menyimpan rasa tidak senang sama orang lain di sini. Apalagi kalau yang disimpan itu dendam, hasad ya, itu bisa memakan kebaikan ya. Iyakum wal hasad, dalam ayat hadis yang lain iyakum wal haqdu, hati-hati kamu dengan dendam, hati-hati kamu dengan hasad. Fa innahu yaqulul hasanat, karena dia bisa memakan kebaikan. Ya, tidak ada guna, Pak. Kita pikir kenapa sholat yang seharusnya mencegah dari perkara mungkar ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, tapi kita sendiri yang melakukan perbuatan mungkar ya. Padahal kita rajin sholat, ternyata ada dendam, ada hasad di dalam diri kita ya. Ya, kama ya'kulu an-naru al-hutaba. Jadi penyakit dendam, penyakit hasad memakan semua amal soleh yang kita lakukan tanpa kita sadari. Sebagaimana kalau pada sebatang kayu itu sudah ada setitik api ya. Itu tidak sadar, Pak, lama-kelamaan batang kayu itu jadi arang, lama-kelamaan seperti itu, jadi hitam dia ya. Begitu juga ron tadi, awal mulanya dia satu titik hitam, lama-kelamaan berbintik-bintik jadi penuh, lama-kelamaan Bapak Ibu membentuk sedimentasi, lapisan hitam berlapis. Nah itu kalau sudah terjadi seperti itu, ini yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. Wa kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil mu'tadin. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mencetak kalbunya orang-orang mu'tadin, orang-orang yang melampaui batasan-batasan daripada hukum agama Allah. Itu sudah sulit sekali dibersihkan ya, kalau sudah bintik-bintiknya udah membentuk lapisan di dalam kalbu kita, itu Bapak Ibu sudah susah sekali kita nasihati orang itu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Kitabul Iman itu ada sebuah cerita dari para sahabat Rasulullah SAW, di mana suatu hari
Umar bin Khattab berkata di hadapan para sahabat yang lain pas setelah wafatnya Rasulullah SAW. Umar bin Khattab berkata, faqala ayyukum sami'a Rasulullah SAW yadhkuru al-fitana. Siapa di antara kalian para sahabatnya Rasul yang masih hidup setelah wafatnya Rasulullah, yang dulu di masa hidupnya Rasulullah pernah mendengar Nabi kita itu bercerita tentang berbagai macam bentuk fitnah. Faqala qaumun nahnu sami'nahu min Rasulillah. Ada sekelompok orang pada saat itu berkata, kami dulu di masa hidupnya Nabi pernah mendengar Nabi Muhammad SAW menyebut-nyebut cerita tentang fitnah. Jadi fitnah di sini Bapak Ibu perlu kita garis bawahi, tidaklah fitnah seperti yang termaksudkan dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau kita fitnah dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa hadis Nabi namanya buhtan. Buhtan itu Pak menuduh orang lain. Kita itu kan fitnah, kamu fitnah saya itu buhtan sebenarnya ya. Buhtan itu yang menfitnah orang lain. Tapi kata fitnah di dalam hadis Rasulullah maksudnya adalah semua gejala yang bertentangan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya luas sekali, Pak. Ngomongin orang lain fitnah. Kita enggak akur sama istri fitnah juga, Pak. Anak kita enggak mau tutup aurat fitnah. Atau kita sendiri yang belum mau rutin mengerjakan ibadah sholat fitnah juga. Terjadi instabilitas politik keamanan di suatu negeri, nah itu juga fitnah. Nabi Muhammad pernah nyebut di akhir zaman salah satu cirinya sayuzharu alaikum alfitanu. Ciri-ciri akhir zaman itu apa? Akan banyak muncul berbagai fitnah di tengah manusia. Kata fitnah di situ maknanya berbagai huru-hara, instabilitas. Apakah instabilitas ekonomi, instabilitas keamanan, ya, instabilitas politik, nah itu juga disebut dengan fitnah. Maka hati-hati sekali Bapak Ibu dengan bahasa Indonesia yang banyak salah konsepsi. Ya. Bahasa Indonesia ini Bapak Ibu terus terang, kalau kita perhatikan saat dia mentranslate dari bahasa Arab itu banyak sekali salah konsep dari bahasanya yang awal. Contoh, sebentar lagi kan kita puasa, Pak. Saat kita puasa sore-sore hari, ya biasanya kita keluar cari makanan untuk buka puasa. Orang sekarang menyebutnya cari takjil. Takjil itu, Pak, bahasa Arab, tapi bukan makanan untuk berbuka puasa. Takjil itu salah satu sunnah bagi orang berpuasa, menyegerakan membuka puasa, itu namanya takjil. Kalau sahur sunnahnya takjil pakai ain bukan pakai alif ya. Kalau buka puasa sunnahnya takjil, segera. Ya, apapun yang ada di tangan kita yang penting batalin dulu itu puasa. Tapi kalau sahur sunnahnya takjil, diakhirkan, ditunda. Akhirnya takjil itu jadi makanan untuk berbuka puasa. Kacau nggak bahasa kita, Pak? Nah, kacau. Ya, perempuan yang dilarang untuk kita nikahi di dalam kamus KBBI itu ditulis muhrim. Padahal dalam bahasa Arab muhrim itu untuk menyebut isim fa'il atau subjek, orang yang sedang menggunakan pakaian ihram untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, yang berlaku padanya beberapa hukum yang tidak berlaku saat dia setelah ta'alluq. Itu muhrim. Datang bahasa kita muhrim itu orang yang nggak boleh kita nikahi, kan? Jadi ini hancur kan konsep bahasanya. Wanita yang nggak boleh kita nikahi itu dalam bahasa Arabnya mahram, ya, bukan muhrim. Nah, ini agak, oh kamu senang fitnah saya. Fitnah itu lebih besar daripada itu. Maka dalam Al-Quran
Allah nyebut wal fitnatu asyaddu minal qatli, ya. Kalau menuduh orang lain lebih besar daripada pembunuhan, keliru, Pak. Di dalam KUHP kita aja, Pak, membunuh orang lain itu ancamannya hukuman mati, ya, dalam KUHP kita. Kalau menuduh orang lain ancamannya pencemaran nama baik, hukuman paling beratnya 10 tahun penjara. Jangan pakai dalil al-fitnatu asyaddu minal qatli, al-fitnatu akbaru minal qatli. Ya, jangan, Bapak Ibu yang salah paham gitu, ya. Ya, nuduh orang lain itu dalam bahasa Arabnya buhtan, bukan fitnah, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka suatu hari saat Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bercerita tentang berbagai masalah fitnah? Maka sekelompok sahabat menjawab, faqala qaumun nahnu sami'nahu, kami ya pernah dengar dulu dari ceritanya Nabi Muhammad. Faqala la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jarihi. Ya, maka Umar bin Khattab menduga gini, kata Umar bin Khattab. Oh, bukan fitnah itu yang saya maksud. Boleh jadi yang kalian ketahui dari Rasulullah itu fitnatur rajuli fi ahlihi wa jarihi, fitnahnya seorang laki-laki atau terkenanya fitnah seorang laki-laki itu karena masalah rumah tangga dan tetangganya. Ya. Bapak Ibu, seorang suami itu kalau sudah menikah dengan seorang perempuan, kena fitnah dia daripada istrinya, itu kan gitu. Nah, kalau orang sering nyebut singa pun kalau sudah menikah jadi kucing, Pak. Nah, itu fitnah namanya, ya. Bapak Ibu mungkin kalau baca hadis, ya, ikut pengajian hadis kita di Cot Masjid, ya, atau pengajian di Sabilil Jannah Kampung Doi, itu banyak sekali cerita di dalam hadis. Nabi Muhammad SAW itu sering kena marah dengan istri-istrinya. Diam, Nabi Muhammad. Ya, bahkan kita pernah dengar ya cerita yang paling populer itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu hari didatangi oleh sahabat namanya Barah bin Azib. Karena Barah bin Azib ini, Pak, baru saja dimarahi sama istrinya, kan. Nah, dia pengen ngelapor sama Umar, ini kok istri saya sudah makin kencang marahnya ini. Melapor lah. Setibanya di rumah Umar, Umar juga bernasib kurang lebih sama. Sedang dimarahin. Padahal Umar itu, Pak, orang lain takut itu. Kalau di luar rumah orang lain takut. Bahkan bukan hanya manusia, Pak. Jin pun, iblis kalau sudah datang Umar dia nyingkir, Pak. Enggak berani. Tapi di hadapan istrinya itu seperti kucing. Nah, itu fitnah keluarga namanya, Pak. Fitnah rumah tangga itu, ya. Atau fitnah dalam urusan bertetangga, ya kan? Kadang-kadang kan gitu, Pak, dengan tetangga. Nah, tetangga kita anaknya nangis ribut, yang kita nggak nyenyak tidur, ya, itu. Maka Rasul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat bertanya, apakah ada di antara kalian yang pernah dengar dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita tentang fitnah? Nah, dijawab oleh sebagian orang, ya dulu kami pernah dengar tentang hal itu. Maka Umar bin Khattab menduga, oh, la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jari. Bukan itu yang saya maksud. Yang kamu ceritakan itu fitnah seorang laki-laki yang terkena fitnah disebabkan urusan rumah tangga atau bertetangganya, ya. Maka Umar bin Khattab kemudian mereka kemudian berkata, qalu ajal. Benar Umar apa yang kamu katakan itu, ya. Qala tilka tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah. Jadi kalau kita ribut dengan keluarga kita, ya terjadi tidak stabil di rumah tangga, itu tukaffiruha shalah. Ya, mudah untuk menghapuskan dosa itu tinggal memperbanyak sholat, ya, wasiyam, memperbanyak puasa, wasadaqah, memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah. Walakin ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkuru al-fitanal lati tamuju maujal bahri. Siapa di antara kalian dulu yang pernah dengar dengan detail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang fitnah-fitnah
allati tamuju maujal bahri. Yang fitnah itu akan mendatangi manusia laksana gelombang yang tidak pernah berhenti. Nah, itu yang dimaksud oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukan fitnah seperti kehidupan kita sehari-hari itu, Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran dari hadis ini apa? Kita tidak boleh menvonis seseorang itu tidak baik hanya karena sebab dia punya masalah di dalam rumah tangganya. Tidak bisa itu, Pak, ya. Karena urusan rumah tangga itu termasuk fitnah yang tak terhindar itu, ya. Termasuk bahkan kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali itu, dalam rumah tangga itu ada yang disebut at-ta'atu fi maksiatillah. Buat maksiat tapi dalam rangka taat sama Allah. Gimana itu, kan bingung kita, Pak, ya. Ada di antara Bapak Ibu ini tinggal sama orang tuanya yang sudah sepuh. Kalau pernah, Pak, itu kita tinggal sama orang tua kita itu, yang namanya adu mulut itu perkara yang tak terhindar, iya kan? Padahal standar Al-Quran cukup kita bilang atau dikatakan durhaka sama orang tua itu kalau kita mengucapkan wala taqul lahuma uffin. Tetapi Bapak Ibu, seorang anak yang tinggal seatap rumah dengan orang tuanya, dia selalu merawat orang tuanya, meskipun yang namanya bertengkar mulut tak terhindar. Itu jauh lebih baik daripada seorang anak yang tinggal jauh dari rumah orang tuanya, yang datang menjenguk orang tuanya sebulan sekali pun belum tentu. Jauh lebih baik, kata Imam Al-Ghazali. Dan itulah yang dimaksud al-maksiyatu fi ta'atillah. Meskipun dia bermaksiat, tapi maksiatnya itu dalam rangka berbaktinya dia kepada orang tua. Nah, saya sekarang, kakak saya itu tinggal sama ibu sama bapak saya, ya, tapi yang dinanti datang ke rumah selalu saya, Pak. Cucu saya itu dinanti, padahal yang ngerawat bapak ibu saya di rumah itu kakak saya. Sama kakak saya hampir selalu beradu mulut, padahal kalau ada apa-apa kakak saya yang ini. Maka dalam hal ini kakak saya itu jauh lebih baik daripada saya yang tinggal jauh dari rumah. Nah, ini jangan salah, banyak anak-anak sekarang, Pak, nggak mau lagi tinggal sama orang tuanya. Alasannya apa? Ngepep dan mak. Ya kan? Nah, betul itu. Kalau saya masih tinggal satap, Ustaz, katanya, itu selalu berantem saya sama ibu saya. Iya, tapi berantamnya kamu itu kan dalam kebaikan itu kan. Kita kan kepingin yang terbaik sama orang tua, tapi yang namanya orang tua itu sulit diatur, Pak. Karena duluan dia hidup daripada kita, kan gitu kan. Nah, ini jangan sampai niat kita keluar dari rumah orang tua itu untuk menghindari hal ini, jangan sampai, Pak. Ya, jangan sampai itu tidak baik sama sekali. Jadi banyak orang salah duga untuk menghindari adu mulut supaya nggak durhaka dia pindah rumah. Padahal justru itu membuat dia intensitas komunikasi dia dengan orang tua makin sedikit. Ya, walaupun kita seatap selalu bertengkar sama orang tua jauh lebih baik karena kita masih bisa selalu membersamai kedua orang tua kita. Ini yang selalu dikatakan oleh para ulama, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saat Umar bin Khattab bertanya, ya, apa itu fitnah yang pernah dulu diceritakan oleh Nabi Muhammad, suatu saat nanti akan mendatangi manusia sebagaimana ombak yang datang bertubi-tubi menghantam tepi pantai, ya. Maka pada saat itu Huzaifah Al-Yamani, seorang sahabat Nabi yang lain, menjawab, qala Huzaifatu fa'as katal qaum, ya. Huzaifah Al-Yamani berkata, saat Umar berkata seperti itu, sahabat-sahabat yang lain terdiam, tidak ada yang mendengarnya dari Nabi. Fakultu ana, maka dijawab saat itu oleh Huzaifah, saya, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini sekaligus Bapak Ibu
menandakan Huzaifah itu bukan orang sembarangan. Di dalam ilmu tasawuf itu ciri-ciri orang alim yang hakiki, yang betul-betul alim, bukan menurut kita alim, Pak. Kita kan orang awam, bagaimana menanda orang alim? Ini Rasulullah sendiri yang cerita, ciri-ciri orang alim di tengah umatnya itu apa? Dia tahu, tapi dia tidak mau memberitahu. Dia tahu, tidak memberitahu untuk mempersilahkan orang lain menjawab. Semoga jawabannya itu benar. Jadi dia diam. Tapi pada saat orang lain diam, tidak ada yang tahu, baru dia akan menjawab hal tersebut. Jadi itu hakikat orang alim. Kenapa? Kalau ucapan orang banyak itu benar dan dia diam, maka orang akan paham kalau dia juga setuju kepada pendapat tersebut, ya kan? Kita diam, Pak, orang lain yang jawab, kita diam menjadi pojok, itu kan. Maka di majelis itu akan paham kita ternyata setuju dengan pendapat tersebut. Tapi kalau pendapat orang banyak salah, kita diam, maka orang lain akan paham juga kalau kita tidak menyetujui pendapat tersebut. Yang terlibat dalam kesalahan hanya orang ngomong, sedangkan kita yang tidak ngomong tidak akan ikut terseret dalam perbuatan salah itu. Maka orang alim, Bapak Ibu, selalu punya jurus untuk terhindar dari kesalahan meskipun sedikit. Orang yang nggak alim nggak punya kontrol diri seperti itu, Bapak Ibu. Nah, maka Huzaifah pada saat banyak sahabat Nabi tunjuk tangannya, yo saya tahu ini, ternyata jawabannya salah. Nah, beliau nggak ikut-ikut terseret dalam kesalahan itu, kan? Pada saat dikata lagi sama Umar, oh bukan itu yang saya maksud fitnah ini siapa yang ada di antara kalian dengar? Terdiam semua orang. Nah, baru Huzaifah jawab, oh saya pernah dengar itu dulu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti dalam majelis, dalam rapat ada orang seperti itu, wah itu minta barokahnya, Pak. Itu benar-benar alim orang itu, sesuai dengan ciri yang disifati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu ana qala anta lillahi abuka, ya, maka Umar bin Khattab kemudian berkata, qala anta lillahi abuka, demi Allah, demi bapakmu, apa kamu benar ini, apa yang akan kamu katakan ini suatu kebenaran? Ya, maka dijawab oleh Huzaifah, iya benar. Qala na'am sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya dulu di masa hidupnya Nabi Muhammad pernah mendengar beliau bersabda, tu'radu al-fitanu 'alal qulub, akan dihadirkan berbagai macam bentuk yang membuat diri kita manusia tidak senang, ya, fitnah. Tu'radu al-fitnatu 'alal qulub, akan dihadirkan, Pak, dalam berbagai model bentuk fitnah kepada hati kita, kepada kalbu kita. Bahkan kata Huzaifah, Rasulullah menyebut kal hasiri udan. Bahkan fitnah itu datang seperti tikar yang dirajut. Bapak Ibu kalau pernah lihat tikar dirajut itu kan ada vertikal, ada horizontal. Kemudian yang horizontalnya kan seperti ini, Pak, dirajut seperti ini kan, dia naik turun, Pak, seperti gelombang. Tapi tikar itu, Pak, kalau sudah membentuk satu dengan yang lain, dia mengikat, nggak bisa tercerai-berai lagi. Padahal kan tikar pandan itu, Pak, ya. Pertama kan dirajut seperti itu, ya, terpilah-pilah dia satu. Tapi kalau sudah dirajut, Pak, dia audan, dia itu kokoh sekali, Pak, nggak bisa dicerai-berai lagi. Kayak kita punya tikar itu, kita tarik nggak akan tercerai-berai lagi. Seperti itulah fitnah yang akan menyerang kalbu manusia. Berbagai macam cara, Pak, masuk. Nah, ini terjadi. Kalau sekarang orang menyebutnya era disrupsi informasi, ya. Kita buka internet, kita tidak tahu ini benar apa enggak ini. Kemarin ada jamaah tanya, Ustaz, benar enggak bulan 3 ini enggak bisa lagi umroh? Kemarin waktu akhir bulan 2 jamaah ini nanya. Saya jawab,
Itu orang nggak ada kerjaan buat berita itu. Berita COVID 2020. 2020 kan COVID, Pak. Pemerintah ngumumin COVID itu kan Maret, Pak. Ya, Arab Saudi juga ngumumin COVID itu Maret 2020, sehingga jamaah haji kan nggak bisa, jamaah umrah kan nggak bisa lagi terbang ke tanah suci. Berita itu diproduksi ulang, Pak, sekarang. Ya, termakanlah oleh orang-orang ya kita ini, Pak, yang nggak selektif dalam baca informasi, yaitu namanya disrupsi informasi ya kalau sekarang itu ya. Termakan kita, Pak. Berita-berita bohong termakan, mudah menyalahkan orang, mudah terprovokasi. Sedikit ada yang nggak menyenangkan kita responsif orangnya, padahal setelah kita respon kitanya yang salah gitu kan. Nah, ini akan datang zaman itu ya, kal hasiri audan fa ayyu qalbin usyribaha nukita fihi nuqtatas sauda. Kalbu siapapun yang menyerap hal-hal yang enggak benar itu, maka akan muncul bintik-bintik hitam di dalam kalbunya tadi, Pak. Nah, kita berharap orang lain menghormati kita, ternyata dia marah-marah sama kita. Kita juga ikut merasa dendam. Nah, itu dilawan, Pak, diingkar. Ingkarul qulub al-fitanah. Nah, itu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang telepon kita, Ustaz, izin ya, kita mau bertamu. Oh ya, berapa orang tamunya? 10. Oh ya, kita udah siap-siap, Pak. Ternyata tamunya enggak datang, capek kita siap-siap. Marah kemudian, dituruti itu marah, muncul bintik-bintik hitam itu. Nah, muncul itu. Ya, ini yang berat, fitnah yang ini yang berat. Kalau fitnah rumah tangga tadi kata Umar, tukaffiruhas shalah wa shiyam wa shaum. Bisa kita gugurkan dengan memperbanyak sholat, puasa, sedekah. Kalau yang gini, Pak, repot ini urusannya ya. Kita turuti, kurang aja, bunuh buka aja, kahet dapre, kata magun, hanatro cik. Ada kesal, Pak, tapi jangan dituruti kata hati itu. Dituruti, justru itu akan menyebabkan bintik-bintik hitam. Bintik-bintik itu akan menyebabkan penyakit batin berikutnya, dendam ya, al-haqarah, sinis sama orang lain, haqarah ya, atau ghibah, kita nanti ngomongin orang itu memang tigamnya hana berdiri itu main dulu bekah aja rumah baru kalau magun hana troci rumah. Nah, jadi ghibah, ngomongin orang, bahkan kita provokasi orang lain, namimah jadinya. Nyandron, hati-hati ngomongnya, mesti koknya pegajak rumahnya mbek nempati. Jadi namimah. Nah, dosa turunannya banyak, Bapak Ibu ya, maka enggak usah dituruti kata hati itu ya. Kesel sebentar, naluri manusiawi ya, tapi setelah itu dibantah terus, diingkari terus. Nah, itu insya Allah kita menjadi orang baik seperti itu. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuqtatan baida. Dan kalbu apapun, kalbu siapapun yang mengingkari hal tersebut, datangnya fitnah itu, nukita fihi nuqtatan baida, maka Allah Subhanahu wa taala membintikkan titik-titik putih di dalam kalbunya itu. Nah, itu kerjaannya Allah, Pak. Allah itu di seluruh anggota tubuh kita itu hanya bisa dikenali oleh kalbu, Bapak Ibu. Mata tidak bisa melihat Allah, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Telinga kita tidak cukup kuat menerima firman-Nya Allah ya. Begitu juga panca-panca indera kita yang lain, tapi kalbu bisa merasakan, Bapak Ibu, kehadiratnya Allah. Kalau kalbu kita itu banyak bintik hitamnya, nah ini menjadi hijab antara kita dengan Allah. Tapi kalau banyak titik putihnya, nah itu baru kapan dirasa. Insya Allah Bapak Ibu kalau ngaji kitab Ar-Ruh ya, kita punya pengajian kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi setiap Selasa subuh di Masjid Al-Furqan Brawi itu saat kita dibangkitkan, waktu ditanya di alam barzah itu, Pak, yang ditanya itu bukan lagi ruh dan jasad kita udah balik ke tanah dia, Pak, dia dari tanah dia balik ke tanah. Yang ditanya ruh kita. Ruh kita itu membawa pulang seluruh amal.
amal baik atau amal buruk. Dan seluruh memori amal baik dan amal buruk itu disimpannya dalam kalbu itu, Pak. Ya, di situ. Coba Bapak Ibu bayangkan kalbu kita itu penuh dengan dengki, penuh ingin turuti kata hati yang enggak benar. Ditanya sama malaikat, gagap kita, Pak. Marrabuka, gagap kita, Pak. Bahkan kita enggak bisa jawab. Ya. Padahal itu sehari-hari dulu kita tahu, kita muslim macam, tapi kalbu kita nggak bersih, Pak, banyak nodanya. Tapi bagi orang kalbunya bersih, bahkan kata Allah, pertanyaan formal itu nggak berlaku. Jadi jangan Bapak kira semua orang ditanya marrabuka wa manabiyuka, enggak, Pak. Ada orang, alah kamu. Nah, itu yang disebut dalam Al-Qur'an hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ada di antara manusia ini dihisab dengan hisab yang enteng. Ya, kayak cerita itu Imam Sibawayh. Imam Sibawayh itu Pak ahli ulama ahli nahwu dan saraf. Imam Sibawayh ulama besar. Saat beliau wafat mimpi kan, murid-muridnya itu ketemu sama beliau dalam mimpi, ditanya, "Ya Imam, bagaimana engkau dihisab sama Munkar dan Nankir?" Munkar dan Nankir datang ke saya di alam barzah itu. Dia tanya, "Marrabbuka?" Saya tanya balik, "Kenapa kamu bacanya Rabbuka bukan Rabbaka, bukan Rabbika?" Bingung malaikatnya. Ditanya, kamu masuk surga lah." Itu hisaban yasira, Pak. Kayak misalnya saya sudah punya nama, Bapak Ibu udah kenal saya. Ya, ada ujian apa misalnya ya. Ada penerimaan lowongan kerja, saya daftar kerja, alah drone lo Ustaz, kubu no perlu kerja lo, beka, no kerja aja, nggak Bapak Ibu tanya itu kan, udah ada nama kita, Pak. Kalau kalbu kita itu tercatat namanya di sisi Allah, udah selesai hisaban yasir, itu ada di dalam kitab Ar-Ruh. Nah setelah kita dihisab itu, Pak, baru kita akan kembali kepada keluarga kita. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Bapak kita yang sudah pergi dulu, nenek kita ya, kakek kita itu udah nunggu kita, Pak. Kembali lagi kita berkumpul dengan keluarga kita. Kenapa? Karena Rasulullah bilang almar'u ma'man habba. Baik di dunia, di akhirat, dan juga di alam barzah, manusia itu akan membersamai orang yang dia cintai. Ya, kita Pak setelah pengajian ini pulang kemana, Pak? Pulang ke rumah kan? Rumah itu tempat berkumpulnya orang-orang yang kita cintai. Ada mama kita di situ, ada ayah kita, ada ibu, ada anak kita, ada istri kita. Juga di alam barzah seperti itu. Almar'u ma'aman ahabba. Kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Ya. Nah, nauzubillah min zalik, kalau yang kita cintai itu, Pak, pemain sinetron. Ya, itu dekat-dekatlah dengan tempat yang panas, ya kan? Syukur kalau pemain sinetronnya soleh dan soleha. Ya, alhamdulillah, enggak apa-apa. Tapi kalau pemain sinetronnya enggak Islam, senang ngubar aurat, ya, jahat sama orang, Bapak Ibu, itu yang diidolakan, nauzubillah min zalik. Itu semua terang benderang, Pak, dikupas sama Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Ar-Ruh, ya. Ya, maka pada saat kita mengingkari setiap godaan hati untuk berbuat dosa itu, nukita fihi nuktatan bayda hatta tasira ala qalbaihi, ya, ala qalbaini ala abyadin mislus safa, ya, sehingga kalbu kita itu, manusia itu menjadi putih bersih, mislus safa, ya, putih bersih, tidak ada noda. Fala tadurruhu fitnatun madamati samawati wal ard. Berbagai peristiwa yang terjadi, berbagai fitnah yang terjadi di sekitar kita, nggak ngaruh. Tetap kita datang sholat 5 waktu, tetap kita puasa Ramadan. Orang bilang ini Islam agama nggak betul, nggak ngaruh, Pak, nggak ngaruh itu. Kenapa? Bersih kalbunya itu. Orang lain ngata-ngatain kita, dasar dia anak penjahat, nggak ngaruh, Pak, kita itu. Terima kasih, senyum aja bawaannya, nggak marah, ya. Nah, kalau udah seperti itu, insya Allah Bapak Ibu meninggalnya husnul khotimah. Ya, kalau bisa seperti itu. Nah, ini sarana tempat kita latihan terus.
Jadi kalau ada orang jelek-jelekin kita, marah-marah sama kita, jangan pernah tergoda kita untuk bersikap sama dengan orang seperti itu. Ya disenyumin aja, meskipun itu berat. Ya, karena beratlah kompensasinya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan terlebih dahulu pengajian kita pada subuh ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada subuh ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.